Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita boleh bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih dulu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, memberikan hikmat pengertiannya supaya kita boleh mengerti, memahami firman yang kita dengar, dan juga kita ditolong olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kami diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, Tuhan Yesus nantiasa menolong, memberkati dan menyertai apapun yang Bapak Ibu, saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu agar kiranya Bapak Ibu semua diberikan tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita semuanya boleh senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita lihat sama-sama ayat ini, dan saya akan baca buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini seluruh orang percaya, umat Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini diawali dengan malaikat Tuhan datang kepada para gembala di padang pada waktu itu. Ya, dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Ada berita besar, ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa dikatakan ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa atau bagi dunia? Nah, yang dari tema khotbah saya pada hari ini adalah kesukaan besar. Ya, kesukaan besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesukaan besar itu artinya sukacita yang besar. Ada kegembiraan yang luar biasa dari para gembala pada waktu itu, di mana malaikat Tuhan datang membawa kabar baik bagi para gembala, dan mereka menerima sukacita yang besar. Mereka menerima kesukaan besar. Ya, dikatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh dunia. Bapak Ibu, mengapa dikatakan oleh malaikat kepada para gembala di padang pada waktu itu kesukaan besar atau sukacita yang besar atau kegembiraan yang besar? Ada 3 alasannya. Bapak Ibu dicintai Tuhan, ya, ada 3 alasannya. Yang pertama, karena juru selamat dunia datang untuk menebus dosa umat manusia. Karena juru selamat dunia datang untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu, dunia yang sedang larut dalam kebinasaan, dunia yang sedang hidup di dalam kegelapan akibat penuh dengan dosa sehingga dunia menjadi gelap. Oleh sebab itu, juru selamat dunia datang untuk menebus dan menghapus dosa dunia. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Di sana kita akan temukan Yohanes 1 ayat 29, dikatakan di sana seperti ini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai juru selamat. Ya, lahir di kota Daud untuk menyelamatkan kehidupan orang berdosa, untuk menghapus dosa dunia, untuk menghapus segala kesalahan orang-orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini berita yang besar sekali. Ini kesukaan yang sangat besar sekali. Ini sukacita yang besar sekali, di mana ketika orang dosanya diampuni, pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan, itu orang merupakan orang yang berbahagia. Orang yang paling berbahagia ketika dosa dan pelanggarannya diampuni. Kita lihat sama-sama dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia yang sudah penuh dengan dosa,
Juru Selamat dunia datang untuk menghapus dosa dunia. Juru Selamat dunia datang, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menebus dosa umat manusia, sehingga akhirnya Juru Selamat dunia boleh menghapus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Ya, yang percaya kepadanya, ya akan dihapus dosanya, akan diampuni pelanggarannya, dan akan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih, ini berita besar, ini kesukaan besar, ini sukacita besar. Ya, kesukaan besar ketika Juru Selamat dunia datang menghapus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Maka ini adalah kesukaan yang besar, kesukaan besar buat kita semua yang percaya kepadanya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa dikatakan sebagai kesukaan besar? Karena hal yang kedua, Juru Selamat dunia datang membawa kemenangan dan pengharapan. Membawa kemenangan dan pengharapan. Juru Selamat dunia datang membawa kemenangan dan pengharapan. Oleh sebab itu, berita ini disebut sebagai berita sukacita, disebut sebagai kesukaan yang sangat besar, karena ada kemenangan yang diberikan, ada pengharapan yang diberikan, ya, oleh Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus 15 ayatnya mulai 54b sampai dengan ayat yang ke-57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kesukaan besar. Ya, ada kesukaan besar pada hari Natal, pada hari kelahiran Tuhan, karena Juru Selamat dunia datang untuk membawa kemenangan dan pengharapan. Ya, oleh sebab itu ini merupakan kesukaan yang besar. Ini merupakan sukacita yang besar, kegembiraan yang luar biasa yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena Juru Selamat dunia membawa kemenangan dan pengharapan. Ya, dosa yang ditakuti oleh manusia, ya, maut yang ditakuti oleh manusia, sehingga membawa kebinasaan kepada manusia. Tadinya manusia tidak punya pengharapan, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu Yesus Kristus datang sebagai Juru Selamat, membawa kemenangan dan pengharapan. Dosa dan maut telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitannya. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan kemenangan buat kita semua, sehingga ada pengharapan. Ya, orang-orang percaya tidak binasa, tapi orang-orang percaya memperoleh kemenangan dan pengharapan di dalam Tuhan. Yang seharusnya binasa, yang seharusnya mati, yang seharusnya maut menelan kehidupannya, tetapi maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita bersukacita di hari Natal ini. Ada kesukaan besar karena Juru Selamat dunia datang membawa kemenangan dan pengharapan. Ini yang kedua alasannya. Dan yang ketiga, mengapa ada kesukaan besar bagi setiap orang yang percaya pada peristiwa Natal? Yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, alasan yang ketiga adalah karena Juru Selamat dunia datang untuk membawa hidup yang kekal kepada kita semua yang percaya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan demikian. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesukaan besar karena Juru Selamat dunia datang membawa hidup kekal bagi kita. Juru Selamat dunia datang membawa hidup kekal bagi kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu kita orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita punya hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, Dia datang membawa hidup yang kekal. Hidup yang kekal buat kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Tuhan Yesus pasti sanggup menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat peristiwa Natal beberapa waktu yang lalu. Juru Selamat dunia telah datang, lahir bagi kami. Tuhan, ada kesukaan besar tentunya dalam kehidupan setiap orang percaya, karena Juru Selamat dunia datang untuk menghapus dan menebus dosa dunia. Juru Selamat dunia datang
untuk membawa kemenangan dan pengharapan bagi orang percaya. Juru selamat dunia datang membawa hidup yang kekal, sehingga orang-orang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal sampai di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Immanuel.